Ada temuan menarik pemirsa tadi dari hasil survei menunjukkan bahwa ternyata kalau Prabowo bersanding dengan Ganjar Pranowo, suaranya ini paling tinggi. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhanuddin, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan tidak, dari dua nama ini, Ganjar dan juga Prabowo, yang mana yang lebih memberikan porsi terbesar untuk menyumbang suara akhirnya mereka bisa paling unggul dari hasil survei? Sebenarnya kalau dilihat dari perolehan secara personal, itu keduanya imbang dalam survei terakhir kami. Jadi bedanya di bawah 1%. Pak Prabowo unggul tipis, tapi hanya unggul 0,8% di atas Ganjar. Secara statistik tidak signifikan. Bahkan dalam simulasi 7 nama capres, Ganjar unggul tipis dibanding Pak Prabowo. Unggulnya cuma 0,2, sama-sama 27%. Jadi sebenarnya tidak jelas siapa yang menyumbang suara, apakah Pak Prabowo atau Ganjar yang lebih besar dalam simulasi dua capres tadi. Tetapi yang bisa saya simpulkan adalah dua nama ini saling melengkapi secara elektoral. Ganjar masih lemah di Sumatera, Pak Prabowo kuat di Sumatera. Sebaliknya Pak Prabowo lemah di Jawa Tengah, Ganjar sangat kuat di Jawa Tengah. Nah, itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas Prabowo Ganjar itu lebih bisa menjual ketimbang Prabowo menggandeng Anies Baswedan. Cuma masalahnya kan dua nama ini, Ganjar atau Anies, masih punya peluang bahkan untuk mengalahkan Pak Prabowo. Nah, apakah mereka bersedia menjadi wapresnya Pak Prabowo, itu soal lain di luar dari simulasi elektabilitas yang kita tanyakan. Tapi ini menarik, Mas. Pasti ada alasan kenapa dalam simulasi ini menggandingkan nama Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Kalau secara nyatanya, dalam dunia realnya, apakah mungkin mereka bisa bersanding? Apa mungkin faktor-faktornya? Nah, ini pertanyaan menarik dari Tisa. Secara matematika politik maupun secara instinktif, itu masih mungkin. Karena kan Gerindra dengan PDI Perjuangan, partainya Ganjar Pranowo, itu kan dekat sekali. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Gerindra dan PDI Perjuangan sampai pada kesimpulan mengusung cawapres Ganjar, itu secara politis tentu sangat berkaitan dengan posisi Mbak Puan. Nah, apakah Mbak Puan tidak dapat tempat dalam posisi seperti ini? Kalau misalnya Ganjar diusung oleh PDI Perjuangan, meskipun dari sisi koalisi kedua partai, hubungan atau chemistry-nya dekat, tetapi kan masih sangat terbuka kemungkinan lain di luar dari Prabowo Ganjar yang ada dalam simulasi survei. Kita juga mengetes Prabowo Puan misalnya, atau Prabowo Anies misalnya. Tetapi dalam simulasi itu kan kita harus lihat seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Dari sisi PDIP dan Gerindra ada kemungkinan koalisi, tetapi siapa nama yang diusung? Bisa Mbak Puan, bisa Ganjar sebagai nomor 2, bisa Ganjar sebagai nomor 1, atau bahkan Mbak Puan. Karena bagaimanapun Mbak Puan lebih dekat dengan pemegang remote control partai ketimbang Ganjar. Oke, Mas Burhan, selain soal nama Prabowo dan juga Ganjar kalau bersanding angkanya bombastis hasil surveinya, apalagi temuan menarik dari survei terakhir ini, Mas? Nah, yang menarik adalah nama Ganjar mulai merangkak ke depan. Jadi bahkan dalam simulasi 7 nama capres, Ganjar sudah unggul tipis dibanding Pak Prabowo. Nah, kita melakukan analisis efek popularitas. Jadi kalau kita survei pertanyaan 3 nama capres, simulasi 3 nama capres, itu kan ditanyakan kepada semua responden. Padahal tingkat kedikenalan 3 nama ini kan berbeda-beda. Misalnya Pak Prabowo sudah dikenal 98%, Anies Baswedan sudah dikenal 83%, Ganjar baru dikenal 65%. Nah, orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Tetapi kita juga punya analisis dengan mengisolasi responden yang kenal 3 nama. Kenal Pak Prabowo, kenal Mas Anies, kenal Pak Ganjar. Nah, itu ternyata kalau ditanyakan pada responden yang kenal ketiga nama ini, itu elektabilitas Ganjar 45%, nomor 1. Nomor 2-nya Anies Baswedan, 27%. Pak Prabowo justru paling belakang dibanding Ganjar maupun Anies. Kalau ditanyakan pada responden yang kenal ketiga nama. Artinya apa, Bisa? Artinya elektabilitas Pak Prabowo ini betul-betul berisiko karena hanya mengandalkan
pada mereka yang kenal Pak Prabowo. Jangan lupa Pak Prabowo udah 2 kali maju. Jadi kalau misalnya semakin banyak responden yang kenal Ganjar atau Anies, itu yang paling terpukul adalah elektabilitas Pak Prabowo. Oke, baik. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktunya bersama kami. Selamat Sama-sama. sore.